Sekarang ini warga sudah bersiap-siap untuk mudik, Pak. Pemerintah udah memberikan lampu hijau untuk mudik, Pak. Sebetulnya COVID-19 ini masih ada nggak sih, Pak? Iya. Kalau ditanya apakah COVID-19 masih ada, saya bilang masih ada. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Halo Sohib Jakpus, kembali lagi bersama kita di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget pastinya. Terus kita juga bisa berbincang-bincang soal kesehatan dan juga soal situasi pandemi yang ada di Jakarta Pusat. Siapa lagi kalau bukan Dr. Erizon, Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat. Bagaimana Pak, Bapak hari ini Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat seperti Pak, biasa. Bapak ada kegiatan apa hari ini Pak? Ya, beberapa kegiatan rutin masih dalam sebagian penanganan COVID, membuka sentra layanan baru yang sempat terabaikan akibat pandemi dan lain-lain. Oke, ini Pak, ini pas banget nih Pak temanya Pak. Kita saat ini mau membicarakan soal pandemi COVID-19 Pak. Sekarang ini situasi COVID-19 ini kasusnya seperti apa sih Pak? Ya, saya mungkin lebih cocok berbicara Jakarta Pusat ya, Iya. dengan kapasitas saya sebagai Kasudin Jakarta Pusat, maka saya melihat data real. Data real adalah data yang diambil puskesmas di wilayah. Artinya ada masyarakat ber-KTP DKI dan masyarakat yang berdomisili di DKI yang tidak mempunyai KTP. Nah, kalau saya lihat data tanggal 14 April kemarin, 14 April 2022, tercatat Jakarta Pusat masih ada sekitar 184 kasus aktif COVID. Oke. Namun satu minggu kemudian di tanggal 20 April 2021, angkanya tinggal 86 kasus aktif. Ini sudah sangat rendah, sangat melandai dibandingkan puncak gelombang 2 di Juli 2021 yang sampai ribuan. Oke. Bahkan di gelombang 3 Omikron kemarin pun kita masih bermain di angka 3.000 dan lain-lain. Artinya secara umum, tidak saja Jakarta Pusat, namun seluruh wilayah DKI Jakarta, kasus COVID ini sudah sangat melandai, ya seperti itulah. Berarti situasinya sekarang ini sudah turun ya Pak? Ya, kita sebutnya melandai, ya Melandai. turun ya. Mudah-mudahan terus melandai-landai dan insya Allah habis lah. Oke, Pak, ini juga karena mungkin kasusnya juga sudah mulai melandai, terus juga mungkin kasus aktifnya juga jauh lebih berkurang dibanding sebelumnya Pak. Ini juga ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa kita sedang menyongsong era endemi nih Pak. Ini bisa dijelasin nggak Pak secara medis seperti apa sih Pak? Oke, memang banyak kita dengar pendapat pakar tentang menuju arah endemi. Ya, endemi artinya sudah kondisi yang sudah lebih aman untuk aktivitas secara umum mendekati normal seperti kemarin. Namun sebenarnya wewenang untuk kita berbicara pandemi ataupun endemi itu adanya wewenangnya di WHO. Dan WHO menetapkan kondisi tersebut berdasarkan beberapa indikator. Utamanya kita bisa melihat dari indikator pertama tingkat kekebalan masyarakat. Nah, tingkat kekebalan masyarakat ini bisa dicapai dengan vaksinasi. Nah, itu salah satu kunci. Semakin banyak masyarakat tervaksin, sehingga kita harapkan timbul kekebalan alami dalam tubuhnya. Dan nggak ada kekebalan, sehingga peluang untuk virus itu bergerak bisa lebih kita persempit dan pada akhirnya virus itu akan hilang sendiri. Nah, selain kekebalan tubuh yang dapatnya dengan vaksinasi salah satunya, kita juga melihat indikator keputusan pemerintah, mungkin kita lebih kenal dengan istilah PPKM. Semakin rendah PPKM tersebut, levelingnya, berarti aktivitas masyarakat udah lebih aman untuk di tempat-tempat umum dan lain-lain. Itu menjadi suatu indikator juga kita menyatakan endemi atau tidak. Tentu saja salah satu indikator objektif yang bisa diukur adalah respon time terhadap kasus COVID maupun surveillance aktif COVID itu sendiri. Beberapa indikator kita bisa lihat angka kasus aktif, angka keterisian tempat tidur di rumah sakit, angka meninggal, dan juga positivity rate, dan tentu saja perilaku masyarakat. Ya, di masa-masa puncaknya COVID, perilaku masyarakat sangat baik dalam hal prokes. Saya lihat hampir semua pakai masker. Sekarang mulai agak kendor, nah itu kan harus kita jaga supaya ini bisa tetap stabil, sehingga insya Allah kita bisa mencapai endemi tersebut. Tapi kalau dilihat dari situasi yang ada sekarang Pak, kemungkinan kira-kira kita bisa mencapai posisi endemi nggak nih Pak? Kita harus optimis dong. Objektifnya angka kasusnya turun, insya Allah juga masyarakat juga tetap menjaga prokesnya.
aparat dan seluruh warga juga saling mengingatkan agar tetap kita menjalankan prokes dengan baik dan konsisten, itu menjadi satu kunci kita mencapai endemi, insya Allah. Oke, Pak, ini kan Bapak juga udah seorang praktisi kesehatan juga, Pak. Berarti Bapak bisa kira-kira memprediksi nggak, Pak? Kita kapan sih, Pak, bisa melihat ke depan endemi itu muncul gitu, Pak? Sebenarnya endemi yang kalau lebih tepat memprediksi adalah pakar epidemiolog. Cuman kalau saya membaca, saya mendengar beberapa pakar epidemiologi menyatakan kemungkinan kita bisa mencapai endemi di akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan. Mudah-mudahan itu terrealisir gitu. Oke, ini kabar baik ya, Pak, Ya, berarti. kabar baik. Oke, kira-kira Pak, kalau kita tadi kan Bapak memprediksi juga, mungkin pakar juga di tahun depan bakal ada nih titik cerah endemi. Apa sih yang harus dipersiapkan kira-kira Pak untuk mencapai itu? Yang kita bisa persiapkan ya seperti itu, indikator-indikator apa yang harus kita jaga supaya negara ini stabil dalam penanganan COVID. Ya, tadi kita sampaikan bagaimana herd immunity atau kekebalan komunitas itu terjaga, tercipta, utamanya dengan vaksin. Ya, sebagian besar kita sudah menjalani vaksin, baik vaksin primer dosis 1, 2 dan juga sekarang udah marak untuk boosternya dengan skup usia yang sudah berlebih luas. Itu salah satu kata kunci. Jadi bagaimana vaksinasi bisa tetap masif dan optimal dikerjakan. Yang kedua, bagaimana pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai hal, tentu saja menetapkan PPKM ini di level yang semakin rendah itu dan bisa bertahan terus. Itu jadi suatu indikator. Dan tentu saja peran berat atau peran tanggung jawab juga di pemerintah dan dinas kesehatan utamanya adalah bagaimana kita segera merespon kalau ada kasus baru. Begitu ada kasus baru, kita langsung lokalisir dengan tracing dan lain-lain dan isolasi mandiri sehingga tidak terjadi penyebaran. Itu upaya-upaya yang bisa kita kerjakan supaya kondisi yang baik ini tetap baik dan bahkan bisa jauh lebih baik ke depannya. Berarti ada percepatan di sana ya, Pak? Ya, harus kita jaga. Sebenarnya kata kuncinya hal yang baik ini bagaimana tetap disiplin kita kerjakan dan kita jaga agar tetap kontinu dan stabil terus. Oke, berarti tadi ada sempat vaksinasi, Pak. Vaksinasi yang ada di Jakarta Pusat sekarang seperti apa, Pak, situasinya? Angkanya, capaiannya sudah berapa persen sih, Pak? Oke. Kalau vaksinasi sebenarnya kita banyak kacamata untuk melihatnya. Maksudnya seperti ini. Vaksinasi itu bisa kita lihat dari kinerja Vaskes maupun kinerja berdasarkan nomor induk kepegawaian objek yang divaksin. Nah, sehingga jadi bisa kita lihat dari dua hal tersebut. Dan ketiga juga kita bisa melihat dari mana nih apa sasarannya. Karena pemerintah pusat menetapkan sasaran yang mungkin kita lihat dari KPCPEN. Sementara di wilayah ada juga data Dukcapil dan data warga yang tentu saja menurut saya lebih merepresentasikan sebenarnya data Dukcapil dan data warga tersebut. Karena banyak juga warga sekitar yang tidak ber-KTP atau banyak juga warga Jakarta Pusat yang sudah mobilitas tempat lain dan itu tidak tervaksin di kita. Nah, untuk melihat angka mungkin kalau berdasarkan kinerja Vaskes bisa dikatakan Jakarta Pusat itu sangat luar biasa. Kita ketahui bersama sejak kebijakan pemerintah membuka akses vaksinasi untuk semua WNI maupun WNA yang memenuhi syarat untuk divaksin, dan kita ketahui bersama di Jakarta Pusat banyak sekali kementerian, lembaga, perkantoran, tempat-tempat bisnis, tempat-tempat usaha yang tempat timbul aktivitasnya masyarakat, sehingga pasti kinerja vaksinasi Jakarta Pusat menjadi sangat tinggi. Sementara kalau kita lihat dari angka NIK-nya mungkin tidak terlalu sama. Mungkin saya harus lihat data ya terkait capaian dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat untuk kinerja Vaskes dosis 1 Jakarta Pusat menurut KPCPEN, kami tarik data ini 19 April 2022. Untuk dosis 1 258%. Dari target yang ditetapkan oleh KPCPEN pemerintah pusat, kita sudah 258% dosis 1. Untuk dosis 2-nya sebesar 201%. Dan untuk dosis 3 atau booster, kita mencapai 67%. Sementara kalau kita merujuk ke data NIK, berdasarkan nomor induk kepegawaian, ternyata 200 sekian persen itu tidak semua warga DKI atau warga Jakarta Pusat. Sehingga kita kerucutkan lagi, menurut data KPCPEN, Jakarta Pusat untuk dosis 1 baru 59%. Sementara untuk dosis 2-nya baru 51% dan untuk boosternya baru 13%. Mungkin mereka divaksin di tempat lain, kita nggak tahu karena kita coba tarik data seperti itu. Sementara untuk dosis anak di KPCPEN untuk Jakarta Pusat dosis 1 dan kedua udah sekitar 75% dosis 1 dan 64% untuk dosis 2-nya. Ya, pasti ada perbedaan antara data KPCPEN dengan sasaran yang ditetapkan oleh mereka.
Dengan apabila kita membaginya dengan data real yang ada di masyarakat bersumber Dukcapil ataupun data warga yang lebih menggambarkan representasi seperti apa, harusnya menurut saya akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Namun kita tetap harus merujuk pada data dari KPCPEN tersebut. Oke, berarti ini targetnya Pak seluruh masyarakat Jakarta Pusat kira-kira bisa tervaksin seluruhnya ini kapan Pak? Ya, kalau kita lihat gini, kinerja vaksin dari 44 kelurahan di Jakarta Pusat, kita tinggal 2 yang belum mencapai zona hijau. Yang zona orange tinggal 2. Di situ memang jadi tantangan tersendiri karena memang mereka menyatakan memang tidak mau dengan berbagai alasan dan lain-lain. Kalau target tentu saja kita kalau melihat data real sebenarnya yang selalu disampaikan oleh pihak lurah dan lain-lain, menurut saya sebenarnya udah mendekati 90% semua gitu. Namun kita mesti memadu padankan data KPCPEN ini dengan data Dukcapil. Miss-nya di mana? Ya kalau mau dicari, saya pikir dengan kinerja sampai 250% cuma tercatat NIK-nya kita baru sekian persen, berarti ada hal yang perlu dipadu-padankan sebenarnya. Namun kalau saya melihat data real yang sudah dicapai oleh Puskesmas dengan laporan para lurah di Jakarta Pusat, semua udah mendekati optimal semua sebenarnya. Lalu kemudian tadi kan masih ada beberapa yang wilayah yang memang menyatakan tidak ingin divaksinasi ya Pak. Itu kendalanya itu kira-kira kedepannya gimana Pak? Atau mungkin ada solusinya Pak? Seperti apa? Tidak disangkal memang hal-hal tersebut memang masih terjadi ya di Jakarta Pusat juga, sehingga dalam penanganan COVID sebenarnya kita referensinya adalah penanganan secara komprehensif, secara komunitas. Jadi tidak bisa hanya menjadi pekerjaan sektoral kesehatan saja, dan ini sudah dilakukan di Jakarta Pusat dan saya pikir di semua tempat, bahwa peran serta lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, pamong di wilayah sangat membantu untuk bisa mengajak, merubah perilaku dan merubah pola pikir masyarakat untuk mau segera divaksin. Ya memang di beberapa titik yang memang pahamnya sangat kuat menjadi suatu tantangan tersendiri, namun kami tidak lelah, kami selalu gandeng 3 pilar, juga pastinya tokoh agama untuk meyakinkan bahwa di bulan Ramadan ini vaksin ini tetap aman, tidak membatalkan, vaksin ini memang sudah disetujui MUI sebagai suatu hal yang halal dan lain-lain. Jadi kita harus gandeng semua sektoral. Mungkin juga masih ada warga atau mungkin sohib Jakpus juga yang belum memahami sebenarnya pentingnya vaksinasi COVID-19 itu seperti apa. Bapak bisa jelasin nggak sih Pak keberhasilan vaksinasi COVID-19 ini menghalau virus-virus itu? Ya, jadi seperti ini kita sampaikan, dulu 100 tahun yang lalu kita juga mengenal, dunia pernah mengalami yang kita sebut pandemi flu influenza atau Spanish flu waktu itu. Dan itu juga sama dengan kondisi flu tersebut, ratusan atau ribuan bahkan mungkin banyak jiwa melayang di sana. Mungkin agak sama dengan kondisi pandemi COVID-19 di dunia pada saat ini. Seiring dengan tambahnya waktu, virus itu akan terus bermutasi. Bermutasinya harapannya adalah mutasi ke arah yang tidak patogen atau tidak ganas atau tambah melemah. Itu yang kita harapkan. Bukan berubah mutasi menjadi yang lebih ganas. Nah, itu yang harus kita kejar, bagaimana flu atau COVID sekarang, kedepannya kita harapkan menjadi seperti influenza sekarang. Orang sebut batuk pilek, seperti itu. Nah, harapannya ke depan adalah dengan vaksinasi yang optimal, tingkat kekebalan di masyarakat yang sudah baik, herd immunity, tidak ada ruang lingkup bagi virus ini untuk bermutasi lagi. Atau kalau bermutasi, harapannya ke mutasi yang lebih jinak, lebih tenang seperti itu. Bukan menjadi virus yang lebih patogen, yang lebih membahayakan. Dengan itu dijaga seperti itu, ya ke depan pastinya kita akan menganggap suatu saat COVID ini seperti influenza biasa. Dan ini bisa dicapai salah satunya dengan melakukan vaksinasi, di mana tubuh kita, seluruh masyarakat mengenali virus tersebut bahwa ini suatu hal yang sudah tidak berbahaya lagi dengan vaksinasi. Nah, itu jadi peran serta seluruh masyarakat dalam mensukseskan ini menjadi suatu catatan yang sangat penting juga gitu, Mbak. Oke, berarti faktanya kalau dilihat ini kan udah sampai dosis ketiga nih Pak. Ini kira-kira ada nggak sih perbedaan antara orang yang sudah divaksin COVID dengan orang yang belum divaksin COVID ketika mereka menemui gejala COVID-19? Bedanya di mana Pak? Oke.
Saya kembali ngereferensi pada data. Kalau kita lihat data, kita memang kalau COVID ini karena penyakit baru semua kita kaitkan semua dengan data. Kalau kita lihat data orang sakit yang dirawat di rumah sakit dengan komorbid yang sama, maka orang yang belum divaksin resiko kematiannya lebih besar. Dibandingkan mereka dengan komorbid yang sama, usia yang relatif sama, sudah divaksin. Baik dosis 1, dosis 2, semakin banyak jumlah vaksinasinya, resiko atau angka kematiannya semakin kecil. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kalau kita sudah divaksin kita akan aman dari COVID, tidak akan terkena COVID? Tidak juga. Kita masih tetap berisiko karena virusnya terus-menerus bermutasi. Namun pengalaman dan data membuktikan bahwa mereka yang sudah divaksin 2 kali, minimal 2 kali, kalau toh terpapar COVID, rata-rata gejalanya ringan, sangat ringan, bahkan OTG. Ada juga yang gejalanya sedang dan berat, bahkan ada yang meninggal juga sudah divaksin. Ada, walaupun tidak sebanyak mereka yang tidak divaksin. Namun penyebabnya tersulitnya adalah komplikasi karena komorbidnya. Nah itu jadi kita harus pahami bahwa dengan vaksinasi kita tidak 100% tidak akan terpapar, tidak. Namun insya Allah kalau terpapar biasanya gejalanya akan ringan, bahkan mudah-mudahan tanpa gejala. Berarti bisa mengurangi resiko kematian. Betul. Oke, berarti harusnya teman-teman Sohib Jakpus mulai sekarang yang belum divaksin, ayo rame-rame kita ke sentra vaksinasi untuk ikut vaksin, menjaga kekebalan tubuh kita supaya ke depan kita bisa menuju era endemi. Amin. Gitu. Oke, Pak, flashback nih Pak ke perjalanan COVID-19 dari awal hingga sekarang di tahun 2022 ini yang paling berdampak dan paling luas, sulit juga penanganannya ini yang kira-kira kasus kapan nih Pak? Ya pastinya kalau kita lihat dari awal COVID sampai dengan sekarang ya, periode gelombang kedua Delta itu menjadi suatu catatan yang saya rasa bukan cuma di kesehatan lah, semua perangkat daerah yang menangani COVID langsung maupun tidak langsung mengalami bagaimana sulitnya kondisi saat tersebut, juga terutama pada masyarakat yang terdampak langsung. Saat varian Delta tersebut, kalau saya melihat dari bidang kesehatan dulu, saat itu juga banyak sekali nakes kita yang terpapar. Banyak sekali nakes kita yang harus isoman, bahkan ada yang dirawat. Ada juga sedikit yang meninggal karena terpapar COVID seperti ini. Nah, itu menjadi beban tersendiri karena di saat yang bersamaan okupansi atau keterisian tempat tidur di rumah sakit saat tersebut sangatlah tinggi. Kita mungkin melihat di media banyak yang dirawat di tenda, duduk berjejer hanya untuk mendapatkan oksigen dan lain-lain. Bahkan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat yang utamanya melayani kasus-kasus ringan, saat itu pun terpaksa merawat pasien yang sejatinya harus dirawat di rumah sakit. Sejatinya harus butuh dukungan mesin ventilator, cuman karena ketidaktersediaan, mereka harus ditangani di puskesmas dengan segala keterbatasan peralatan yang ada. Nah, itu yang terjadi. Di saat yang bersamaan kita juga lihat program vaksinasi sedang kencang-kencangnya karena memang salah satu perang dalam menghadapi COVID adalah vaksinasi. Nah, sepertinya program vaksinasi tersebut yang harus tetap dijaga, tetap stabil, tidak melihat ke kondisi bahwa nakes kita lagi kewalahan juga. Banyak nakes yang isoman, bahkan nakes yang harus dirawat dan lain-lain, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Udah di vaskesnya orangnya udah berkurang, program luar gedung dengan vaksinasi pun harus berjalan dan lain-lain. Itu yang terjadi, itu jadi menjadikan berat sendiri. Belum lagi kelangkaan oksigen, itu menjadi tekanan psikologis sendiri untuk vaskes. Juga saat mungkin kita lihat juga banyak warga yang akhirnya harus meninggal di rumahnya sehingga butuh pemulasaran jenazah yang tidak bisa dikerjakan dengan mudah, harus oleh tenaga yang sudah dilatih bagaimana melakukan penanganan jenazah infeksius. Nah, ini menjadi catatan penting dan cukup melelahkan. Beberapa tindakan kami lakukan untuk menanganinya. Kita melakukan relokasi puskesmas kelurahan yang tidak terlalu banyak, kita tutup, kita alihkan puskesmas kecamatan untuk membantu tenaganya. Tenaga medis dari satu rumah sakit kita pindahkan ke rumah sakit yang lain yang dedicated COVID. Bahkan nakes yang terpapar COVID tanpa gejala, walaupun belum negatif, kita himbau untuk kembali bekerja untuk membantu teman-temannya. Itu yang kita kerjakan sebenarnya saat itu. Itu sepertinya ramai sekali, crowded sekali ya Pak ya? Sangat crowded, saya pikir bukan cuma di Jakarta, wilayahnya sama. Memang. Bapak gimana Pak? Sempat pusing nggak Pak?
Ya, Atau ya mungkin pusing. stres juga Pak? Ya pasti stres, artinya ya, tapi bagaimanapun ya stres harus di manajemen ya. Bila tidak stres tidak lah, itu saat itu memang saya pikir semua stres lah, semua yang menangani COVID pun stres ya. Oke. Terus tapi keluhan-keluhan dari nakes atau juga dari pasien itu Bapak sempat nerima nggak Pak keluhan mereka Pak? Banyak, artinya seperti ini kan masyarakat mengeluh, mereka ingin dirawat rumah sakit, cuman bagaimana rumah sakit tidak menerima. Ingin masuk ke puskesmas, ya puskesmas pun sudah menerima dengan segala terbatasannya pun nggak mampu. Membuka tenda pun ternyata tidak bisa menyelesaikan permasalahan, karena yang dibutuhkan sebenarnya oksigen, dan oksigen tersebut juga langka saat tersebut. Alhamdulillah kan Pemprov mau membantu dengan mengirimkan oksigennya, OPD lain membantu untuk distribusi, mengangkutnya, untuk dibagikan ke rumah sakit, ya semua kita saling bekerja sama. Puskesmas melatih tenaga PPSU, kader-kader untuk melakukan pemulasaran jenazah, sehingga ada yang meninggal bisa lakukan pemulasaran dengan mandiri di wilayah dan lain-lain. Sehingga memang koordinasi tersebut membutuhkan kerja bersama, dan itu kita kerjakan dari pihak unsur wilayah, camat lurah, SKPD yang lain saling bahu-membantu untuk menangani ini. Ya kalau masalah apakah semua masyarakat puas, saya pikir siapa sih yang bisa puas dengan kehilangan keluarga dan lain-lain. Untuk nakes sendiri komplain ya pasti, mereka juga manusia biasa yang bisa capek, bisa emosi juga, bisa lelah juga, stres juga karena khawatir pulang karena ada keluarga, anak orang tua dan lain-lain, sehingga banyak mereka tidak bisa pulang. Habis kerja shiftnya nginep di hotel yang disiapkan pemerintah, ya mikirkan kerjaan atau mikirkan keluarga rumahnya, menambah stres sendiri. Cuman ya lagi-lagi kami sampaikan bahwa kita nakes memang sudah mengambil jalan hidup kita untuk melakukan pelayanan kesehatan, dan itu saya rasa teman-teman nakes di Jakarta Pusat udah paham, ini bagian dari tanggung jawab moral dia, tanggung jawab moral kita sebagai tenaga kesehatan. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri Pak, selama ini COVID-19 dari awal sampai sekarang, kira-kira Bapak gimana Pak? Udah pernah terpapar kah, atau bagaimana cara Bapak menjaga kondisi tubuh Pak? Ya, kalau secara objektif, artinya hasil PCR saya dinyatakan positif sehingga saya terpapar COVID, saya alhamdulillah belum pernah. Namun saya nggak tahu apakah mungkin saya OTG. Ya, walaupun saya cukup rutin lakukan PCR dan memang hasilnya selalu negatif, stres masih ada, dan stres harus dimanajemen nih. Yang kedua, istirahat lah cukup, walaupun memang di fase-fase hektik saat tersebut istirahat pun pasti akan kurang. Tapi ya bagaimanapun kita tetap harus istirahat, makan gizi sebenarnya, suplemen dan lain-lain. Kalau untuk kira-kira Pak, Bapak ada ini nggak Pak, saran Pak untuk teman-teman Sohib Jakpus yang mungkin nonton podcast ini, bagaimana sih cara makan yang baik? Ini kan juga bulan puasa, biar kita juga bisa terhindar, imun kita tetap bagus gitu kan, terhindar dari COVID. Itu ada saran nggak Pak, makanan seperti apa yang harus kita konsumsi? Sebenarnya puasa jangan dijadikan alasan kita untuk menyatakan bahwa kita jadi nggak usah puasa deh, kena COVID gitu, enggak lah gitu. Artinya saya pikir dengan saat konsumsi yang seimbang, saat sahur maupun berbuka, tambah suplemen vitamin juga akan sangat membantu kita untuk menjaga stamina. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana dalam keseharian kita menjaga prokes kita. Pakai selalu masker, karena kita nggak tahu samping kita tuh siapa. Kita nggak tahu apakah kita terpapar, bisa memaparkan pada orang lain atau tidak. Untuk saling melindungi, kita harus tetap memakai masker ini, menjaga jarak, jangan terlalu di kerumunan terlalu lama dan lain-lain gitu. Sekarang juga nih kayaknya udah mulai kendor ya Pak, prokes-prokes yang ada di masyarakat. Warga juga mungkin udah merasa lelah menggunakan masker, dan kemudian juga sekarang ini warga udah bersiap-siap untuk mudik Pak, karena udah pemerintah udah memberikan lampu hijau untuk mudik Pak. Sebetulnya COVID-19 ini masih ada nggak sih Pak? Iya, kalau ditanya apakah COVID-19 masih ada, saya bilang masih ada. Kenapa saya bilang masih ada? Tadi data di Puskesmas menyatakan, dan itu dinyatakan terpapar dengan hasil PCR yang positif. Hasil PCR positif berasal dari pemeriksaan memang saat swab ditemukan DNA virusnya, sehingga kita nyatakan COVID masih ada. Namun trennya sifatnya sudah lebih melemah. Seiring dengan yang menurut kami program vaksinasinya juga cukup baik, sehingga menimbulkan kekebalan yang cukup baik juga di masyarakat. Masih ada COVID-nya. Iya, berarti pemudik sekarang ini juga jangan sampai mereka lupa kalau masih ada pandemi COVID-19 ya Pak? Betul. Jangan lupa di luar wilayah DKI, di kampung provinsi yang lain,
masih ada COVID dan mungkin tingkat penemuan kasusnya tidak semasif di DKI Jakarta. Sehingga jangan sampai mereka lupa tidak menjaga prokes, justru terpapar di sana. Atau saat mereka terpapar tapi karena daya tahan tubuhnya bagus, membawa virus itu kembali ke Jakarta. Gitu. Itu kita harus kita jaga. Jadi bagaimana kalau mereka mudik tetap harus dengan protokol kesehatan yang disiplin untuk melindungi diri, keluarga di rumah di tempat di Jakarta ini juga. Berarti tadi sempat dibilang kalau belum tentu di sana, di tempat daerah mereka yang mereka mudik itu ada penanganan kasusnya lebih baik ya Pak? Iya. Oke, berarti ada semacam kemungkinan mereka membawa virus ke sini, terus antisipasinya di sini seperti apa Pak? Ya, artinya itu satu menjaga kondisi ini baik adalah tracing yang mumpuni gitu. Jadi saat mereka timbul gejala, otomatis kita harus PCR kan jadi harus disepakati bersama bahwa mereka juga mau memeriksakan dirinya atau mau mendatangi vaskes bilang saya ada keluhan dan lain-lain, sehingga kita bisa lakukan tracing dengan PCR. Kalau hasilnya positif, kita bisa mentrace ke orang-orang dekatnya seperti itu. Apa nantinya akan ada kebijakan setelah mereka mudik, mereka harus datang ke layanan puskesmas untuk di tracing ulang atau mungkin isolasi Pak? Saat ini belum ada kebijakan itu, dan kalau memang ada kebijakan itu sebenarnya bukan dari sektor kesehatan saja, tapi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memutuskan. Sejauh ini sih belum ada, karena kita melihat tren saat ini memang kondisinya lebih terkendali. Ya mudah-mudahan tidak terlalu seperti itulah. Artinya memang pemerintah sudah memberikan kelonggaran, tapi saya pikir masyarakat juga lebih bijak dalam menerima pelonggaran ini supaya jangan sampai menimbulkan masalah baru di depannya. Kira-kira kemungkinan terburuknya apa Pak? Ya mesti waspada lah. Di Cina dan di India saat ini lagi dengan kasus lagi. Jangan sampai kita ikut-ikutan latah dengan mereka. Waduh, terus Jakarta udah lupa nih kasusnya Pak? Iya, makanya ini jadi tanggung jawab bersama, bukan cuma ASN, bukan semua pemerintah, tapi semua masyarakat untuk sama-sama mengakhiri pandemi ini. Saya juga capek pakai masker. Kirain Bapak nggak capek Bapak pakai masker. Ternyata Bapak juga manusiawi ya Pak sebetulnya. Pesan-pesan terakhir nih Pak untuk warga ke depannya gimana sih mereka di masa pandemi ini, seperti apa Pak dari saran untuk Bapak? Ya. Yang paling perlu disadari adalah kita nggak boleh lengah ya. Memang kondisi saat ini COVID sudah melandai dan kita berharap akan terus dan terus melandai dan hingga akhirnya kita selesai dari pandemi ini dan menyongsong endemi. Namun perlu diingat bahwa virus ini masih ada dan sifat virus adalah terus bermutasi sifatnya. Harapannya mutasinya tentu saja ke arah yang lebih jinak, bukan ke arah yang patogen atau membahayakan lagi. Sehingga penerapan protokol kesehatan dalam keseharian menjadi suatu hal yang penting. Mereka yang belum pernah divaksin, ayo datangi sentra vaksin kita, ajak kerabat, keluarga untuk segera divaksin, lengkapi vaksin kita dengan booster dan lain-lain. Yang paling penting satu, apabila mencari informasi terkait COVID-19, jangan mencari atau terpengaruh dengan berita-berita hoax. Carilah informasi tersebut dari data yang bisa dipercaya. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Oke. Terima kasih Bapak Dr. Erizon untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di J Podcast ya kan, menambah pengetahuan juga seharusnya untuk teman-teman Solid Jakpus ya kan. Ini waktu yang singkat tapi informasinya sangat bermanfaat ya kan. Kemudian juga banyaklah yang bisa kita ambil dari perbincangan kita. Baik, terima kasih juga diberikan kesempatan untuk sharing tentang COVID ini. Semoga kita menyelesaikan pandemi ini dan menyongsong endemi dengan baik dan bersama-sama nanti. Oke. Teman-teman saya Jakpus, sekian bincang-bincang kita tentang situasi COVID-19, pesan dari Pak Dokter tadi, kita harus sama-sama menjalankan prokes, jangan bosan-bosan, jangan lelah karena pandemi masih ada, data juga masih terus bergulir soal kasus-kasus COVID. Jadi yang mudik, sekali lagi, ingat ya, pandemi belum berakhir. Lalu tolong juga datang ke sentra-sentra vaksinasi untuk segera divaksin. Sekian bincang-bincang kita kali ini, sampai jumpa di episode J Podcast berikutnya.